Shalom, puji nama Tuhan, sukacita tersendiri hari ini karena keselamatan Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Sebab itu mari sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Dia. Yuk. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya
kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memberikan keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Oleh karena pengorbananmu di kayu salib, kami boleh bebas hari ini Tuhan. Terima kasih sebab itu Tuhan bawa kami untuk senantiasa terus menghargai akan pengorbananmu dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, untuk kami terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Biarlah Engkau kami tinggikan hari ini, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam.
senantiasa memenuhi hidup kami Tuhan. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh-Mu yang selalu menuntun hidup kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari terus Engkau penuhi kami. Engkau penuhi kami Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi Yesus. Haleluya. Kiara labara baso. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kita sudah bisa berjumpa lagi di dalam pelayanan online. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sangat bersyukur ya Bapak, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Engkau berikan pada kami. Sampai hari ini kami bisa menikmati, kami bisa menerima, kami bisa mendapatkan keselamatan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Bahkan pada hari ini kami bisa datang kepadamu, bahkan kita beribadah, kami berdoa, kami memuji kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan untuk pada kami semua Tuhan. Terima kasih, kami mau akan belajar dan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi ya dan amin, menjadi pelopor dan mentor dalam kehidupan kami, bahkan yang merubah hidup kami, bahkan menguatkan kami, bahkan memulihkan kami. Dan biarlah firman ini menjadi ya dan amin dan untuk kembali kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba yang tidak punya apa-apa, tapi hamba percaya Engkau sendiri yang akan memakai mulut lidah hamba, biarlah perkataan dan segalanya Tuhan campur tangan dan Tuhan yang akan memberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dan kami mau belajar. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam pelayanan online ya. Dan saya percaya kita jangan jemu-jemu ya. Karena bagi saya pelayanan ini adalah pelayanan yang baik dan luar biasa, yang mana kita bisa berbagi, kita bisa juga mendengar dan kita bisa sama-sama belajar. Ya, terpujilah Tuhan. Baik, minggu kemarin 3 hari lalu kita melakukan Jumat Agung.
memperingati hari kematian, dan hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Berarti dia hidup seperti apa yang sudah dia katakan, yang dia ceritakan dan dia nyatakan kepada murid-muridnya bahwa akan tiba pada waktunya anak Allah akan bangkit dan hidup kembali. Dan banyak semua yang melakukan perayaan ini, banyak yang sudah siap-siap. Semua gereja-gereja sudah melakukan berbagai persiapan dan bahkan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan. Namun saya mau hari ini berbagi dan mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa ini bukan hanya menjadi peringatan atau perayaan. Bagi saya ini sangat mendalam karena saya membayangkan bagaimana penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu kepada kita. Selama 3 tahun dia melakukan persiapan untuk pelayanannya dan pekerjaan, menuntaskan pekerjaan daripada Bapa, ya. Jadi bagi saya ini bukan hanya perayaan, dan every day, setiap hari saya selalu mengingat bahwa jangan saya menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Apakah ini juga untuk yang Bapak Ibu pikirkan, yang saudara-saudara pikirkan, anak-anak muda yang pikirkan? Jangan cuma merayakan, jangan cuma untuk mengingat, jangan cuma bikin status, tapi tolong ini harus disimak dengan baik. Tema kali ini saya mengatakan mendengar dan melakukan. Kita akan buka di Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15 berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya ini pesan Yesus ketika murid-muridnya tidak percaya bahwa dia bangkit. Akhirnya Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Dan akhirnya baru mereka percaya bahwa yes, Yesus udah bangkit. Mereka kaget, mereka bersujud, mereka bahkan mau pegang ya. Ya, mau nunjuk ya. Gitu. Dia memberikan tangannya, dia memperlihatkan lubang di lambungnya. Baru mereka percaya. Pesan Yesus yang ini harus kita garis bawahi, dan yang ini yang akan saya ingatkan kepada kita semua bahwa dari dulu pengajaran yang Yesus lakukan itu kita mendengar. Dari kita mendengar, kita menyimak, kita memikirkannya. Dan bahkan setelah itu kita melakukan tindakan. Ketika kita percaya kepadanya, kita melakukan tindakan. Tapi apakah kita sudah mendengar? Apakah kita sudah melakukan? Apakah kita mentaatinya, mengikutinya? Itu pertanyaan saya. Jangan kita cuma wow, hari kebangkitan Yesus telah bangkit. Tapi apa setelah itu? Dan itulah memang yang ingin disampaikan Yesus endingnya. Yaitu apa? Beritakanlah Injil, beritakanlah kebenaran, beritakanlah firman, beritakanlah kebesaran. Apakah itu sudah kita lakukan? Kebangkitan Yesus ini adalah penggenapan dari seluruh pekerjaannya dan pengajaran selama dia hidup yang harus kita lanjutkan, yang kita lakukan untuk apa? Kemanapun. Banyak, ada hamba Tuhan yang di pelosok, ada hamba Tuhan yang berada di kota, ada yang di luar negeri. Dan itu memang pernyataannya sudah dikatakan di Markus 16 ayat 5, pergilah ke seluruh dunia. Bu Jacqueline cuma hamba Tuhan ya disebutkan Ibu Jacqueline tadi ya. No, saya akan melanjutkan lagi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya semua bagi orang yang percaya, termasuk kita orang Kristen, ini adalah murid-murid daripada Yesus. Selain dari ke-12 murid, itu kita adalah kelanjutan dari pemuritan ini. Dan kita juga mempunyai andil untuk melakukan pemberitaan Injil. Bagaimana? Kan cuma hamba Tuhan yang bisa. Kau cuma tidak. Maaf. Kalau saya menyatakan semua orang bisa
melakukan pemberitaan Injil. Dari apa? Dari kehidupan kita sehari-hari. Kita menunjukkan kita sebagai seorang Kristen. Bahkan anak kecil pun, dari kecil kalau sudah dididik, pasti dia akan ditanya, wah baik banget anak ini kok, sopan banget. Mengampuni, temannya ambil mainan, dia ampuni, iya malah dia kasih. Kristen itu Yesus itu punya pengajaran. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita bukan murid. Kita bukanlah orang yang bisa memberitakan firman. Kita bisa memberitakan ke Injil. Kita yang sudah ditebus oleh Dia, itu kita mempunyai andil. Kenapa? Karena kita sudah mendengar. Ibaratnya kalau mama-mama udah ngomel, itu kita mendengar, paling tidak ada. Makanya dibilang pergi gereja, paling tidak pendeta yang kalau ngomong firman ada itu ngena kepada kamu gitu loh. Ada ayat yang kena kepada kita. Oke, gimana caranya agar kita dapat melanjutkan pekerjaan pelayanan ini? Yang pertama adalah kita jangan ragu. Kenapa saya mengatakan kita jangan ragu? Karena kalau kita ragu, kita tidak percaya diri, kita tidak bisa melakukan itu. Yaitu yang seperti saya bilang tadi. Apakah hanya hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah saja, pendeta yang bisa melakukan pemberitaan Injil? Tidak. Kita bisa melakukan itu. Kenapa? Yohanes 20 ayat 19. Yuk kita buka sama-sama ya. Yohanes 20 ini ayat 19. Oke. Yohanes 20 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari itu pertama minggu ini berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Maka pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita lanjut di ayat 20. Dan sesudah itu dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan yang mereka kenal, yang mereka lihat waktu disalibkan. Artinya, jangan kita lagi meragu karena Yesus sudah membuktikan apa? Dia hidup. Yang tadinya mati, dia hidup. Yang tadinya di kayu salib, mati, dia bangkit, dia hidup. Yesus membuktikan bahwa tiada lagi yang seperti dia yang berkuasa. Yang bisa mati dan akhirnya hidup dan bangkit kembali. Bahkan seterusnya nanti kita akan merayakan Pentakosta, naik ke surga dan itu dilihat oleh berapa banyak orang menjadi saksinya. Tidak ada yang lain, nabi manapun tidak ada. Jadi jangan lagi ragu karena pembuktian itu adalah sudah menjadi satu fakta, menjadi satu kunci, menjadi klaim. Yang mana kita jangan lagi ragu karena Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempunyai kuasa bumi dan langit. Amin. Kecuali kita ragu kalau kita punya umpama pemimpin nih. Kita lihat nih dia tiap hari tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Cuma tahu janji. Cuma tahu ini, iming-iming kepada kita. Ya pasti maaf saja, Ibu Jacqueline tidak mau ikut. Kenapa? Pembuktiannya nggak ada. Tetapi Yesus membuktikan. Dia mati, dia bangkit. Yesus membuktikan. Dia hidup. Dia mati di kayu salib untuk orang lain.
Tidak dikatakan di situ orang Kristen saja, bagi orang yang percaya. Amin. Bagaimana agar kita melanjutkan pekerjaan ini setelah Yesus mati di kayu salib, dia mati dan dikuburkan, dia bangkit. Pesan waktu dikatakan Yesus bilang, dia berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Itu message yang harus kita dengar. Tetapi banyak ada yang mengatakan begini, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Nah, ini hati-hati. Muridku, huruf besar itu muridnya Yesus, murid Bapa kita. Tapi kadang-kadang banyak hamba-hamba Tuhan jadi plesetan, muridmu, muridku. Artinya menjadi murid Ibu Jacqueline. No. Ibu Jacqueline adalah sebagai kepanjangan aja. Alat. Jangan ngefans ke saya. Jangan ngefans kepada pendeta-pendeta. Ngefansnya sama Yesus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita bukan mengejar sumbernya. Kita ngejar cuma hamba-hamba Tuhan. Saya minta maaf. Saya tidak menyinggung. Tapi jangan sampai kita masuk dalam satu jebakan. Akhirnya kita lupa. Kita ngefansnya harus pada Yesus. Kepada Tuhan. Kita harus menyembah dia. Karena dialah sumbernya. Jangan ragu. Karena kenapa? Karena pembuktian sudah nyata. Yang kedua, kita diberi kuasa. Ada amin? Kita diberi kuasa. Kita buka di Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka apa? Untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin. Kita sudah disertai oleh Raja segala raja. Yang kedua, kita diberikan kuasa. Ini luar biasa loh. Kita semua diberikan kuasa. Tinggal kita mau hidup bagaimana. Yang pastinya kalau kita tidak menjaga kekudusan kita, kita tidak akan mendapatkan kuasa itu. Dan saya minta maaf. Kalau engkau sudah menyatakan, aku akan menjadi murid, aku menjadi pengikut Yesus. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik di sana pasti menjaga kekudusanmu. Kenapa milik tubuh ini bukan lagi milikku, tapi milik Bapa. Amin. Kita sudah diberi kuasa Bapak Ibu Saudara. Dikatakan juga di sini di Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita diberi kuasa, makanya tapi hati-hati juga. Jangan mentang-mentang diberikan kuasa, nyeleneh. Oh haleluya. Setiap tahun kita mengingat, setiap tahun kita diputarkan film tentang kematian Yesus. Kemarin ada Last Supper. Siapa yang sudah nonton Last Supper? Ya, puji Tuhan ya, di Indonesia mereka memberikan kelonggaran dan bersyukur sekali ya, banyak film-film kekristenan bahkan di Indonesia sudah, di film-film Indonesia itu sendiri ya sudah cukup ya bisa terbuka untuk pemain-pemain movie-nya, ya pemain film itu adalah orang Kristen dan mereka memperkatakan kata-kata Kristen yang profetik ya. Jadi kita bersyukur sekali dan makanya saya mengatakan ayo jangan pernah lelah untuk berdoa buat Indonesia. Amin. Ya, berdoa buat Indonesia, berdoa buat anak-anak Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah lelah, jangan kita merasa down karena hal-hal yang lain. Tapi marilah kita berdoa karena pengajaran Yesus adalah mengampuni.
Kasihilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka belum percaya, mereka tidak percaya, makanya dari itu kitalah yang akan memberikan contoh di dalam kehidupan kita masing-masing untuk pengajaran daripada Yesus. Nah, kita inilah yang membawa sehingga dunia melihat seperti apa kekristenan, seperti apa Kristus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang saya kasihi. Tanpa kita sadari sebenarnya, nasihat daripada kebangkitan adalah beritakanlah firman. Beritakanlah Injil. Bukan hanya tentang kematian, bukan hanya kebangkitan, tetapi setelah itu apa? Yesus mengatakan pergilah. Perintah. Suatu hal perintah dan kita harus mendengar. Setelah kita mendengar, mari kita melakukan. Saya sangat bersyukur. Banyak hal yang saya alami. Dan banyak hal saya belajar. Dan saya selalu mengingat penderitaan ketika saya mengalami masalah. Barusan saya ditelepon dengan seseorang, teman yang lama banget. Ya. Dia mengatakan begini, Jacqueline tolong. Saya kaget nih. Tolong dulu saya. Ini nggak ngomong apa-apa, tapi ngomongnya cuma tolong terus, help, tolong saya. Saya cuma teringat kepada kamu. Saya tidak tahu kepada siapa saya mau bicara. Saya ingat sama Tuhan, tapi saya tidak tahu bagaimana saya berbicara. Saya cuma ingat kamu supaya saya bisa diajar bagaimana caranya. Tapi saya tahu setiap permasalahan saya, ada Tuhan yang menolong saya. Iya, tapi masalahnya dari tadi dia cuma bilang gitu, gak pernah ngomong ke saya masalahnya. Jadi saya biarkan aja. Waktu itu saya bilang, oh puji Tuhan. Kalau kamu masih mengingat Tuhan, kamu masih mengingat Yesus sebagai penolongmu, itu puji Tuhan. Tapi ngomong dulu, ada masalah apa nih? Saya bilang gitu, ya. Jadi tapi sebenarnya sampai dari awal sampai akhir teleponan lewat telepon, saya juga nggak tahu dia punya masalah apa. Tapi saya tetap membimbing, memperkatakan kata-kata. Bahkan saya mengatakan kepada dia, kuat. Kalau kita tidak punya Yesus, kita tidak akan kuat. Dan ada satu lagi dia mengatakan kepada saya tahu ketika saya punya masalah, saya langsung cari kamu. Karena saya tahu kamu sudah mengalami masalah-masalah yang berbagai macam dan kamu itu berhasil. Saya lihat kamu, wah, ini membuat saya bahagia. Saya langsung bilang, terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan makan puji ketika dikasih tahu begitu. Tapi kita harus memuji Tuhan. Kenapa? Ternyata saya berhasil, Bapak, Ibu, Saudara. Ternyata saya berhasil. Kenapa? Karena saya bisa menjadi saksi hidup dari Kristus itu sendiri. Sehingga saya menjadi orang yang kuat, menjadi wanita yang kuat. Wanita yang bisa menyelesaikan masalah-masalah. Wanita yang dia bilang tidak pernah punya masalah. Walaupun ada masalah, kelihatan tidak punya masalah. That is Yesus. Dan saya bilang terpujilah Tuhan. Saya bisa merepresentasikan bagaimana pengajaran Yesus dalam kehidupan saya. Sehingga ada orang yang menelpon dan dia katakan, kamu bisa menghadapinya. Saya lihat kamu, saya ingat kamu, makanya saya bertanya. Saya bilang terpujilah Tuhan, itu semua karena Yesus. Maka sudah betul kamu cari Yesus. Sudah betul kamu cari Yesus. Kamu sudah betul juga cari saya. Supaya saya bisa membimbing kamu. Karena ya memang, minta maaf. Orang kalau punya masalah jadi malu ketemu Tuhan. Beneran. Ya, saya pernah alami itu kok. Dulu masih unyu-unyu ya. Malu rasanya ketemu Bapak. Mau doa aja takut, gemeter. Karena tahu udah dosa. Tahu kan ada salah. Tapi ingat, ketika kita diberi kuasa, kita berdoa buat mereka. Kita menguatkan mereka.
Teman saya sampai di akhir telepon kita bercerita, saya mempresentasikan. Ya sudah, jangan terlalu pusing. Padahal sampai sekarang saya juga nggak tahu dia punya masalah apa, tapi saya berdoa, saya menguatkan dia. Puji Tuhan, dia bilang, yes benar, kalau bukan saya ingat Tuhan ini saya sudah tidak tahu bagaimana. Dia gitu terus. Tapi dia sampai nangis, dia bilang, waktu saya bilang coba kamu ingat bagaimana pertolongan Tuhan dari dulu sampai sekarang, sampai kamu nelpon saya. Coba cek dulu apakah kamu lagi nelpon saya, kamu sudah bangkrut, kamu sudah compang-camping atau bagaimana. Dia bilang belum. Berarti puji Tuhan kau masih ingat lagi bagaimana pertolongan Tuhan. Berarti pertolongan Tuhan tidak akan pernah selesai buat kamu. Dan hari ini pun juga kamu sudah ditolong Tuhan. Amin. Yes, kita diberi kuasa Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita dilemahkan oleh hal-hal yang melemahkan kita, karena iblis senantiasa berkeliling mencari-cari celah untuk apa? Untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, dikatakan di situ bahwa kita diberi kuasa, kita dapat menyembuhkan orang, kita dapat memegang ular. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan, bahkan kita kalaupun minum racun kita tidak akan mempan. Oh, luar biasa Bapak kita, amin. Ya, yang ketiga adalah kita bersaksi yang hidup. Bukan bersaksi dalam itu, bersaksi yang hidup. Artinya kita bersaksi karena saksi kita itu akan menghidupkan. Amin. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika saya ditelepon, saya bisa menyaksikan, memberikan kesaksian kehidupan saya dari pertolongan Tuhan kepada saya, kepada keluarga saya, kepada hubungan suami istri, hubungan dengan anak. Itu luar biasa. Nah makanya dari itu kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya pergumulan, tidak usah takut. Tidak usah takut. Karena itu yang akan membuat jembatan kamu untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat, menjadi lebih sabar, menjadi lebih mengasihi, menjadi lebih mengampuni, menjadi smart. Ya, saya malah bilang, saya kalau nggak ada masalah, mungkin saya nggak sepintar ini, benar. Saya bilang, saya berterima kasih pada mertua saya berterima kasih pada ipar-ipar saya berterima kasih pada suami saya berterima kasih kepada anak-anak saya berterima kasih kepada karyawan saya berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, saya berterima kasih kepada teman-teman di dalam gereja berorganisasi, saya berterima kasih kepada senior-senior everything, saya berterima kasih pada orang tua saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang bikin masalah maksudnya. Jadi jangan pernah merasa bahwa masalah itu menjadi sesuatu hal yang paling rumit. No. Makanya saya punya teman bilang, kamu kayak orang gak punya masalah. Tapi I know kamu itu sebenarnya banyak masalah. Oh terima kasih, ternyata ada yang paham ya. Tapi kebanyakan orang mengatakan Bu Jacqueline itu udah paling tenang. Gak ada masalahnya. Yes. Sampai dia bilang, terus gimana caranya kamu sampai segitu tenangnya? Saya bilang, halo, saya tidak tenang ya, tapi saya tenang dalam Tuhan. Saya bawa masalah saya kepada Tuhan. Saya bawa di dalam doaku. Yes. Karena saya tahu satu-satunya yang akan menolong saya adalah Bapa saya. Yesus yang mati di kayu salib. Dia sudah menebus saya. Bahkan salah satu bagaimana waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu menjadi satu patokan saya juga dalam menghadapi masalah Bapak Ibu Saudara. Itu sudah sering saya katakan dalam khotbah saya. Saya mengatakan tiap kali masalah itu datang, saya bilang, wah Bapak, saya belum seperti Yesus yang sampai berdoa menghadapi pergumulan, waktunya akan tiba. Dia akan dikhianati dan dia akan disalibkan. Dia mengeluarkan peluh darah. Pergumulannya begitulah. Saya belum sampai ke sana. Oh Jacqueline, kamu jangan menyerah. Karena Yesus sudah mati untuk kamu Jacqueline. Jangan kau permalukan. That's it. Itu menjadi pemacu dalam hidup saya. Untuk tidak. Kamu gak boleh jatuh. Kamu harus kuat Jacqueline. Karena kenapa? Karena kita bersaksi yang hidup. Kita menghidupkan firman itu dalam setiap kehidupan kita, masalah kita.
menjadi hidup. Jadi mari kita bilang kepada diri kita sendiri, yuk kita kuat karena kita punya Yesus. Amin. Markus 16 ayat 20 dikatakan begini. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Saya katakan pada teman saya, coba kembali, flashback kembali, bagaimana penyertaan Tuhan bersama kamu, bagaimana pertolongan Tuhan, coba ingat-ingat dulu. Saya bilang, jadi saya bilang kamu tidak layak untuk menyerah hari ini. Anaknya mau kuliah, sudah kuliah. Satu sudah SMA. Saya bilang, hey, masih panjang. Kita sebagai orang tua masih panjang. Jangan berhenti. Makanya mendengar dan melakukan. Itu aja. Ketika dikatakan begini, Tuhan pun turut bekerja. Ikut bekerja loh dalam pekerjaan ini. Kita nggak sendirian loh. Kan gitu. Ya. Jangan cuma senyum aja nggak bisa. Aduh, ya. Kasih bilang terima kasih aja nggak bisa. Ya ampun. Bagaimana menjadi saksi yang hidup? Ya. Oh dia masalahnya nggak menyenangkan. Dia itu gini, dia gitu, gini. Ya udah, dia nggak penting. Ngapain gue senyum-senyum sama dia? Aduh, Tapi kalau sudah datang ke menangis setengah mati, ampuni kami Tuhan, Tuhan Engkau baik, mati di kayu salib, maka ya ampun. Tapi melanjutkan pekerjaan yang Yesus lakukan ini nggak bisa. Wah, gimana nih, ya? Jadi mari saya mengajak, ya. Saya melihat banyak sekali orang-orang menyambut begitu luar biasa, tapi mereka nggak mikir. Apa maksudnya ini semua? Apa message-nya? Apa message-nya? Terus kalau cuma mendengar gereja-gereja menyediakan begitu acara-acara begitu bagus, kayak orang menikah aja. Maaf ya, kalau di kota besar seperti itu. Meriah banget, sampai panggil artis pun ya. Segala macam mereka sediakan untuk apa? Menyenangkan mungkin kali ya, saya nggak tahu. Tapi ya nggak apa-apa. Selama itu untuk baik ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai terlalu berlebihan sampai lupa. Ini acara apa? Jadi makanya Bapak Ibu Saudara, walaupun ada di daerah pelosok sana, bergembiralah engkau, bersukacitalah. Karena apa? Kamu tidak terpengaruh dengan hal-hal fasilitas yang berlebihan sehingga apa? Kamu tidak bisa menyembah Tuhan yang sebenarnya. Kamu sampai tidak bisa melihat apa yang sebenarnya. Apa maknanya? Mari kita menjadi saksi yang hidup. Ya, jangan hanya kita merayakan, ya. Makanya dari itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih, hai anak-anak muda, ayo gen Z yang cuma mau yang enak-enak aja, ayo lihat pengorbanan Yesus. Kalau kamu lihat movie-nya, kamu lihat mungkin pada waktu banyak yang menayangkan, jangan cuma menjadi tontonan. Film yang dibuat itu supaya kita belajar, bukan untuk menjadi tontonan saja. Jadi saya minta dengan sangat, perhatikan, dengarlah baik-baik, dan lakukan firman itu. Karena dia ada, dia hidup di dalam firman itu, dan kita hidup dalam firman itu. Makanya kemana dikatakan bahwa siapa yang bertelinga maka mendengarlah. Biarlah pada hari ini kita sungguh-sungguh mau memaknai apa artinya daripada kematian Yesus. Dan dia hidup kembali dan dia akan naik ke surga. Mari kita sama-sama merenungkan ini. Kita berdoa, kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Dan kita akan pramus, kita akan janji untuk menjadi penginjil-penginjil, pemberita-pemberita, dimanapun kita berada.
Biarlah kehidupan kita dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyaksikan kebenaran firman, pengajaran daripada Yesus yang sudah merela mati berkorban untuk kita. Terima kasih, terima kasih. Oh ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah kami belajar dan kami mendengar segala perintah-Mu. Dan hanya kami mendengar, tapi kami mau melakukan. Kami mau merubah diri kami. Kami mau lebih mengerti apa maksud dari pengorbanan-Mu. Apa maksud daripada kebangkitan-Mu. Apa maksud darah yang mengucur. Mengampuni, mengasihi. Bahkan dikatakan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan itu, Tuhan. Terima kasih kalau kami berada dalam bagian ini. Dan kami mau janji, kami mau belajar berkorban. Kami mau belajar untuk menjadi saksi yang hidup. Kami tidak akan takut, tidak akan ragu. Kami tidak akan melencengkan kekuasaan yang sudah Kau berikan pada kami. Bapa, terima kasih. Berkati kami semua, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu. Kami taruh semua di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan berkati Indonesia dalam tangan-Mu, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Berkati Tuhan Indonesia, presiden yang baru dan wakil presiden. Tuhan berkati keadaan ekonomi di Indonesia. Tutup bungkus di dalam nama Yesus Kristus. Begitu banyak PHK-PHK yang akan terjadi kemudian. Tuhan tolong keadaan Indonesia, Tuhan tolong. Bahkan dunia yang ada. Peperangan-peperangan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus setiap negara-negara yang lagi melakukan argumen-argumen ataupun yang bisa mengacaukan, bahkan bisa menjadi perang yang secara fisik, Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong keadaan yang sulit ini. Tuhan tolong. Begitu banyak negara-negara masyarakat yang akan mengalami krisis, Tuhan. Kesusahan, kekurangan nantinya, Tuhan. Oh Tuhan, tolong. Tuhan tolong. Biarlah kami belajar dari tahun-tahun sulit ini. Bersandar ke dalam tangan-Mu. Berharap ke dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan tolong untuk menguatkan kami untuk belajar di dalam setiap kekurangan, di dalam setiap kesulitan. Untuk belajar bersabar, untuk belajar tidak emosi, untuk belajar untuk tidak menyakiti atau menipu orang lain. Tuhan tolonglah anak-anak-Mu. Bahkan di saat-saat ini biarlah anak-anak Tuhan bergandengan tangan berdoa. Anak-anak Tuhan memperlihatkan bahwa bagi orang yang percaya pertolongan Tuhan akan nyata. Bahkan banyak orang yang melihat bahwa anak-anak Tuhan tetap sukses di dalam kesulitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami klaim itu dalam nama Yesus. Kami percaya itu. Tuhan berkati kami semua, berkati anak-anak kami, lindungi mereka semua. Di dalam keremajaan mereka, di dalam mereka pergaulan mereka, masa depan sekolahnya mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sehingga segala sesuatunya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Menjadi generasi-generasi penerus di kemudian hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, Tuhan tolong. Kalaupun ada sesuatu hal yang tidak benar yang akan terjadi, Tuhan tolong Indonesia. Tutup bungkus tetap Tuhan. Kami meminta Tuhan, tutup bungkus negara-negara lain yang melakukan perang ataupun yang sedang merencanakan perang. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Biarlah kebangkitan ini menjadi satu hal yang begitu luar biasa.
untuk menguatkan kita semua, untuk menyadarkan kita semua bahwa Tuhan sudah menciptakan bumi ini dengan baik. Tuhan sudah menciptakan semuanya baik adanya. Bahkan anaknya sudah turun ke dunia ini, mati di kayu salib. Biarlah banyak umat untuk menyadari ini Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, berkati LOB Ministry, berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah bersama dengan kami, berkati hamba-hamba Tuhan yang di luar sana, gereja-gereja yang ada. Biarlah mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan, hamba-hamba Tuhan yang benar-benar melakukan untuk kemuliaan nama pengajaran-Mu, bahkan melakukan perjalanan-perjalanan misioneri Tuhan, saling memperhatikan setiap dari gereja yang tetangga dan yang manapun, kesatuan Tuhan, kekristenan Kristus sebagai tubuh Kristus. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada, bahkan permasalahan pergumulan gereja-gereja Tuhan tolong juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bapa, inilah saatnya, waktunya Tuhan. Kiranya kami menerima berkat daripada Engkau, sehingga kami juga untuk menjalani kehidupan kami di dalam setiap hari. Semuanya akan ada baik dan penyertaan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, melindungi, menyertai kehidupan-Mu. Bahkan Dia akan menyinari Engkau dengan sinar kemuliaan-Nya. Wajahnya akan melihat kepada Engkau dan menyinari dengan kemuliaan-Nya. Bahkan Engkau akan membawa kemuliaan-Nya untuk menjadi saksi-saksi sebagai Kristus yang kita sembah. Terima kasih. Berkat daripada Allah ini akan terus sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang yang kedua kali. Tuhan memberkati keluarga, memberkati usaha pekerjaan, bahkan Tuhan masa depan anak-anak. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom.